Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Jasru Band ini selamat datang kembali di Jasru Band ya. Dan di sini kita adalah tempatnya saatnya kita ngobrol santai tapi bermakna tentang hidup penting. Kalian menyaksikan tayangan-tayangan yang memang berguna dan banyak sekali pilihan tayangan. Mudah-mudahan Jasru Band bisa ada di hati dan pikiran kalian ya. Sekarang ini saya kedatangan sahabatku, ini spesial banget ya karena aku sendiri punya banyak cerita dengan beliau di beberapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi sekarang beliau sudah aktif berdakwah di berbagai tempat dan dikenal luas di media sosial. Juga punya cara penyampaian yang sangat relate dengan kehidupan kita dan udah pasti ini kayaknya gue banget nih ya gitu. Pasti udah sering kayak gitu ya. Abi Maki, assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah ya. Luar biasa ini. Hari ini Allah takdirkan kita untuk jumpa. Betul Bi. Setelah 16 tahun kita nggak ketemu. Iya loh. 16 tahun ya. Ini benar-benar bertemu dengan suasana yang berbeda ya. Betul, Masya Allah. Masya Allah ya Bi. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah Bi, ini sebelumnya terima kasih sudah hadir ke Iya. sini ya. Dan hari ini kita akan ngobrol sama Abi. Dimana temanya nih kita akan relate di kehidupan kita. Yaitu ini satu kata yang kayaknya gampang diucap. Tapi aku yakin sulit kita lakukan. Ya, maaf. Oh, Masya Allah. Dahsyat itu. Dahsyat bener Bi. Karena aku yakin banget dimana kita sering banget mengucapkan kata maaf itu susah sekali. Gengsi, thanksin, terus nggak gua banget. Ada tuh yang kayak gitu kan tuh. Jadi yang aku pengen tanyakan sama Abi lebih dalam, ringan saja kita bahas tentang kata maaf. Jadi Bi, banyak kita temukan berbagai orang dengan karakternya. Iya. Ya kan, tapi terkadang yang membuat saya harus membuat tema ini tuh banyak orang yang bilang enggak gua banget untuk kata maaf duluan. Pertama. Terus yang kedua, gua mah mau salah mau bener gua mah intinya gua minta maaf aja lah. Intinya gua minta maaf aja. Sebenarnya kan bukan intinya ya, tapi lu paham gak arti kata maaf? Itu menurutku. Masya Allah, Ya betul. kan? Makanya ini yang aku pengen tanya sama Abi nih Bi. Nih, seberapa penting sih Bi untuk kita mengucapkan kata maaf sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Subhanallah. Iya. Luar biasa ini, Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan itu simpel sekali ya, tapi jawabannya itu tidak simpel itu. Iya. Karena apa? Karena sebenarnya pahala orang memaafkan itu hanya satu kata juga, sorga. Ya, jannah. Kenapa? Karena orang yang memaafkan harus membawa kesabaran yang dahsyat. Bukankah Al-Quran mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah yang akan memberikan pahala kepada orang yang sabar. Sabar apa di situ? Memaafkan. Allah hanya satu kata saja. Orang yang berani memaafkan, surga. Saking beratnya memaafkan. Apalagi kata-kata maaf itu yang harus kita ungkapkan kepada orang yang Masya Allah. Kita dekat, kita sayang, kita cinta. Harus memaafkan, lebih besar rasa sulitnya. Pahalanya lebih dahsyat lagi. Itu kata-kata maaf. Kenapa? Karena kata-kata maaf ini sudah tidak ada lagi pahala kecuali surga. Ada satu hal yang luar biasa. Mungkin ini Karuben ya, ada satu hal Rasulullah pernah mengatakan begini. Lagi ngumpul di masjid, tiba-tiba Rasul bilang gini. Akan ada seseorang masuk surga, ahli surga, tapi masih hidup di dunia dan sebentar lagi sholat di masjid ini. Rasulullah bilang, hei sahabat-sahabatku, ada orang ahli sorga yang masih hidup di dunia. Tapi sekarang dia mau sholat di masjid ini. Semua kaget sahabat. Siapa ya Rasulullah? Siapa? Tunggu. Ternyata ada seorang laki-laki. Semua para sahabat melihatnya seakan-akan bertanya, ya Rasulullah orangnya ini ya? Rasulullah bilang, iya ini orangnya ahli sorga yang masih hidup di dunia. Besoknya lagi Rasulullah kembali. Ada orang ahli sorga masih hidup di dunia. Tapi di ahli sorga. Yang mana Rasulullah? Sebentar lagi mau sholat di masjid ini. Ternyata orang yang sama. 3 kali Rasulullah menyatakan itu dan 3 yang sama. Akhirnya ada seorang sahabat penasaran. Ini orang bisa jadi ahli surga kenapa sih? Apa puasanya? Apa hajinya? Apa zakatnya? Apa sodakohnya? Didatangi ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang ini yang mendatangi namanya Abdullah bin Umar. Saya Abdullah bin Umar. Kamu siapa? Laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah ahli surga. Dia bilang, saya Abu Dhamdham. Kata Abdullah bin Umar, boleh nggak saya bertamu di rumahmu?
Mau apa? Pokoknya saya ingin bertamu di rumahmu. Oke, kalau bertamu itu 3 hari. Padahal selama bertamu 3 hari, bukan hanya ingin bertamu, tapi ingin melihat aktivitas apa yang dilakukan Abu Damdam sehingga Rasulullah mengatakan dia ahli sorga. Apa nih? Dilihatnya, tahajud biasa, duha biasa. Apalagi yang namanya sholat berjamaahnya biasa, saumnya biasa, baca Quran biasa. Amalan apa? 3 hari habislah waktunya. 3 hari sudah selesai. Akhirnya dia bilang mengatakan, maaf saya pamit setelah 3 hari ini. Tapi jujur, saya datang kemari bukan hanya untuk bertamu. Tapi apa ingin melihat aktivitas apa yang kamu lakukan sehingga kamu menjadi ahli sorga. Jawabannya apa? Aku kalau ingin mengandalkan ahli sorga karena sholatku jauh dari khusyuk. Siapa di antara kita teman-teman yang sholatnya merasa khusyuk? Kayaknya susah. Kalau membesarkan puasa kayaknya nggak bisa. Terus apa? Jawabannya, aku mungkin ada amalan yang Rasulullah suka dan Allah suka sehingga aku dipilih menjadi ahli sorga. Apa coba amalannya? Apa? Amalannya adalah setiap mau tidur dia katakan Allahumma inni qad afautu man zalamani. Terjemahan Indonesianya, setiap saya tidur saya angkat kedua tangan ini dan saya akan, ya Allah, siapapun yang telah menyakiti aku semuanya aku maafkan. Allahu Akbar. Saya tidak pernah tidur dalam keadaan benci kepada seseorang. Saya tidak pernah tidur dalam keadaan dendam kepada seseorang. Saya sebelum tidur selalu menghadap kiblat, mengendahkan tangan ini ke atas. Saya kata, Allahumma inni qad afautu man zalamani. Ya Allah, siapapun yang menyakiti aku, siapapun yang menggunjingkan aku, siapapun yang memfitnah aku, siapapun yang ingin menghancurkan, semuanya telah aku maafkan. Allah jadikan orang ini ahli surga. Kita bisa lakukan hal itu. Surga itu gambarannya. Subhanallah, itu gambaran yang harus kita pegang. Terus sekarang, kalau berkata mengatakan mana yang lebih mulia ya? Yang minta maaf, apa yang memaafkan? Dua-duanya punya kewajiban. Yang punya salah, wajib minta maaf. Yang punten terdolimi, wajib memaafkan. Sama-sama wajib. Nah sekarang, mana lebih mulia? Yang lebih mulia mana? Yang lebih mulia itu yang pertama kali melakukan kewajibannya. Contoh gini. A mendolimi B. A yang harus minta maaf. B yang harus memaafkan. Itu kan? Mana lebih mulia? Yang minta maaf apa yang memaafkan? Yang lebih mulia itu adalah yang pertama kali melakukan kewajibannya. Ini A yang seharusnya dia atau dia yang seharusnya minta maaf. Iya. Harus minta maaf nih duluan. Ini harus memaafkan. Mana lebih duluan? Kalau yang disakiti, ya Allah, sebelum dia minta maaf saya sudah maafkan. Berarti ini lebih mulia. Tapi kalau ini sebelum dia memaafkan saya akan datang untuk minta maaf. Saya minta maaf kepadamu, berarti ini lebih mulia. Karena dia lebih pertama kali minta maaf. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih mulia? Siapa lebih mulia adalah orang yang pertama kali melakukan kewajibannya. Itu gambarannya. Jadi kalau mengatakan, tapi kalau dikatakan mana lebih berat? Yang lebih berat pastinya memaafkan. Memaafkan itu lebih berat. Sangat berat. Kenapa? Karena itulah pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Jadi kalau mengatakan udahlah saya maafin aja lah. Tapi kalau nggak tahu, saya maafin aja hanya untuk menyelesaikan masalah saja gitu ya. Maafkan tapi tidak berasal dari hati. Itu seperti ya udahlah saya minum makan gula aja walaupun nggak manis. Nah itu nggak mungkin. Ya, saya pakai asin aja, tapi nggak asinnya, itu nggak mungkin. Rasa memaafkan itu namanya afu dalam bahasa Arab. Tidak ada dendam, tidak lagi benci. Makanya dikatakan afwan, gitu kan? Afwan itu artinya apa? Mohon maaf. Tapi dalam bahasa Arab ada salah satu nama Allah al-afu, ataupun namanya kalau Ramadan ada Allahumma innaka afuwun. Yaitu sifat daripada afuwun. Afuwun itu artinya maha memaafkan. Iya. Asalnya afu itu gini, kalau ada orang jalan di padang pasir, sedang jalan di padang pasir ada jejaknya. Begitu ada angin, hilang. Itu namanya afu. Berarti harus hilang jejak dalam hati. Itu pahala yang sangat indah. Berarti sebenarnya secara nggak langsung kalau kita sudah memaafkan berarti kita harus melupakan kesalahannya. Betul. Kalaupun dalam artian melupakan itu sudah tidak ada kebencian dan tidak ada lagi dendam. Tapi harus diingat agar kita tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama. Bisa jadi orang itu sudah menyakiti, terus kita maafkan, terus kita melakukan hal yang, taruhlah misalnya kita bisnis bareng nih, ternyata dia menipu.
Ya udah kita maafkan dia. Tapi ya sudah berarti jangan bisnis bareng lagi. Nanti apa tertipu Clear, lagi. iya. Nah kayak gitu tuh. Ya jadi ingat itu untuk kita tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Itu. Oke, Bi. Tapi gini. Iya. Tolak ukur seseorang yang sudah memaafkan nih, Iya. ya kan, memaafkan kita secara tulus itu bisa dinilai dari sisi mana? Kita kan nggak tahu dia tulus atau enggak. Iya. Nah kalau dilihat orang sudah memaafkan sama kita, ya kita tidak boleh menghakimi orang batinnya. Karena yang batin tahu itu hanya Allah dan dirinya. Ya udah, aku maafkan kamu misalnya ke kita ya. Ya sudah kalau mengatakan dia sudah memaafkan saya, udah alhamdulillah. Iya. Tapi nggak tahu dia kayaknya benar apa enggak yang memaafkan. Yang penting kalau dalam syariat fahkum ala dhahirihi. Ya. Hukumilah seseorang secara dohirnya, jangan menghukumi secara hatinya. Karena yang tahu hati itu hanya Allah. Itu saja. Tapi kalau seandainya dengan mengatakan orang sudah memaafkan, iya. Terus agak beda dengan kebiasaannya awal-awalnya, ya sudah nggak ada masalah. Misalnya taruh lagi, ada istilah dengan mengatakan jaga jarak gitu ya. Memaafkan bukan berarti tidak kenal lagi. Memaafkan bukan berarti memutus silaturahim. Memaafkan tetap sambung silaturahim, tetap biasa. Hanya mungkin tadi agar tidak terjerumus kepada lubang yang sama kita jaga jarak aja. Harus jaga jarak seperti apa dan itu yang penting dalam syariat. Gambarannya demikian. Jadi yang mengontrol diri kita harusnya. Betul. Iya kan? Jadi kita bisa iya nggak tahu kita belum. Nah itu. Itu yang ngeri kan Pak Ustadz? Betul. Iya. Nah tapi gini, kita sedangkan kita kan sebagai manusia ini pasti kan punya rasa marah, kecewa, Betul. sakit hati yang ngedalam, kalau kata orang sekarang mah baper. Iya. Iya kan? Itu kan normal kan, Bi? Normal, tapi hal yang harus diketahui oleh semuanya. Iya, teman-teman yang hadir di sini dan Kak Ruben juga harus tahu. Peristiwa yang menyakitkan di dalam hati, jangan fokus terhadap peristiwanya, terhadap lukanya, tapi cobalah fokus terhadap hikmahnya. Hikmah yang dicari. Ada sesuatu yang terjadi, sakit, sesuatu terjadi, musibah. Jangan fokus terhadap musibahnya. Tapi fokuslah terhadap hikmahnya. Kalau fokus terhadap musibah kita nggak bisa move on. Ya. Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam itu kan dicemplungin ke sumur sama abang-abangnya. Setelah itu dijual sama abang-abangnya. Itu jadi budak di Mesir. Tinggal di Mesir, ternyata difitnah oleh seorang wanita, masuklah penjara. Di penjara 8 tahun di penjara. Bayangin, kalau dalam pikirannya hanya memikirkan terhadap peristiwa, tega kakak saya. Tega kak abang saya, ini gara-gara abang saya jadi gini, gara-gara abang saya. Tidak fokus terhadap hikmahnya apa ya. Iya. Pastilah semuanya pernah terluka hati, pernah tersakiti, pernah mungkin terdolimi. Jangan fokus terhadap itu. Fokuslah terhadap hikmahnya apa ini. Ini akan jadi move on kalau seperti itu. Kenapa? Saya akan cari hikmahnya apa ini. Biarkan aja peristiwa kita abaikan. Karena apa? Karena ini udah terjadi. Iya, dan itu kita lepaskan aja, caranya memaafkan. Ya udah saya maafkan. Dan ingat, seseorang tidak akan pernah sukses dalam kehidupannya kalau masih ada dendam kepada siapapun. Karena sulit, iya. Tapi begitu dilepaskan, serahkan ya Allah, saya serahkan kepada Allah, maka dia akan sibuk mencari hikmah. Apa yang terjadi? Bukankah Nabi Yusuf begitu abang-abangnya datang, abang-abangnya kepergok dengan mengatakan, oh ternyata ini penguasa Mesir itu datangnya adik saya nih Yusuf nih. Malunya luar biasa kan? Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Karena fokus terhadap hikmah, bukan fokus terhadap luka. Jawabannya apa? La tasriba alaikumul yaum. Hari ini gak ada kebencian, kedengkian dari saya. Aku maafkan kalian. Kenapa? Karena maaf itu luar biasa. Tapi orang gak mungkin bisa memaafkan kalau orang ini masih fokus terhadap peristiwa. Semuanya, apapun yang terjadi. Kita kata dokter, kamu sakit, jangan fokus dengan sakit-sakitnya. Hikmahnya apa nih dengan penyakit saya yang dapatkan? Itu semuanya. Jadi apapun yang dirasakan sedih, peristiwa, menyakitkan, menyedihkan, luka. Jangan fokus terhadap peristiwa itu, tapi fokuslah terhadap hikmah yang pasti akan datang. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali pasti ada hikmah di sana. Itu gambarannya untuk disimpan baik-baik. Tapi Bi, ini kan kalau kita ngomong memaafkan kan, ya itu memaafkan. Iya. Gitu. Tapi justru yang kita pengen tahu kan ini, bagaimana orangnya bisa kita nggak hanya memaafkan, tapi kita benar-benar ya Allah ikhlas. Masya Allah. Level memaafkan itu ya Allah, ikhlas itu ya dahsyat. Dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar memaafkan, tapi ada 3.
wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3 itu. Level itu. Ya. Ketika orang tidak marah, itu pahala besar. Ada peristiwa yang memojokkan dirinya ataupun yang mendolimi dirinya. Dia tidak marah saja, itu pahala sudah besar. Ini pahala pertama. Karena apa? Karena Rasulullah sudah tegas, ada seorang sahabat datang mengatakan, "Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku." Rasul cuma bilang, "Jangan marah ya." Ya Rasulullah nasihat yang kedua apa? Jangan marah ya. Ya. Nasihat ketiga apa ya? Jangan marah ya. Ya. Kenapa? Sampai Rasul mengatakan, la taghdab falakal jannah. Kamu bisa menahan emosimu, milikmu surga. Sampai ada kata-kata Rasulullah bilang gini. Saya terjemahkan bebas. Orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang jago, bukan sekali pukul musuh itu jatuh. Orang yang kuat, orang yang jago, bukan sekali hantam musuh itu tumbang. Tapi justru orang yang jago itu adalah orang yang bisa menahan marah. Itu. Karena apa? Gak mungkin orang masih marah bisa memaafkan. Jadi levelnya kalau memaafkan itu jago nahan emosi. Kalau sudah dia sabar tidak bisa nahan emosi, level kedua memaafkan. Wal afina anin nas. Itu wal afina anin nas. Yang tadi saya sampaikan keuntungan dan kehebatannya. Ya level pertama adalah menahan emosi. Level kedua lebih sulit lagi memaafkan. Nah yang ketiga lebih repot lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik kepada orang yang telah menzalimi. Berbuat baik kepada orang yang menzalimi. Itu berat sekali itu. Itu berat, tapi nggak hanya saya, aku yakin Jus yang di rumah lagi nonton ya. Pas pada gini, ya berat pak, berat bi, ada berat bi gitu. Karena sebenarnya gini, kalau kita ngomong lagi lanjut tuh bi ya, Iya, ya kan gini, memaafkan itu kan nggak semua orang bisa kita masukkan di kategori sulit. Betul. Iya kan. Nah sebenarnya jadi apa sih keistimewaan orang yang mudah memaafkan? Iya. Keistimewaan yang pertama masuk dalam kategori tadi takwa. Tapi kalau bisa jangan sampai hanya memaafkan, bisa nggak berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti. Ada kisah, Ruben. Kisah ini diambil dari seorang, Masya Allah, salah satu daripada keturunannya Rasulullah SAW. Masya Allah. Iya. Ini ada yang sangat terkenal kisah ini. Beliau ini sedang berwudu, dulu kan nggak ada yang namanya keran, nggak ada ya, yang namanya keran itu nggak ada. Iya. Ini adalah seorang ulama sedang wudu, budaknya dibangunkan karena mau tahajud. Tolong pegangin dong ember bukan ember yang sekarang, ya tempat air yang mana air ini dari tempatnya itu dari semacam batu. Ya. Diangkat sedikit biar bisa wudu. Subhanallah. Saat berwudu begini, tiba-tiba lepas, kena bayi, berdarah. Otomatis marah dia sambil ngelihat ke budaknya itu. Budak marah. Subhanallah. Saat dia marah ngelihat ke atas, budaknya membacakan ayat. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu bisa menahan marah. Si syekhnya gurunya langsung duduk. Kadzamtu ghaidhi, aku enggak marah. Lalu bacakan lagi ayat. Wal afina anin nas. Orang yang takwa itu yang bisa memaafkan kesalahan orang. Aku telah maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik. Dia bilang apa? Kamu aku merdekakan. Kamu aku bebaskan. Itu level paling tinggi, paling susah. Untuk menjadi orang yang memaafkan. Subhanallah. Jadi itu kalimat yang sangat indah. Memaafkan, berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti. Itu yang paling sulit. Namun kalau dikatakan apa yang bisa melakukan hal itu ya, keistimewaan biar bisa lakukan, tahu tentang keutamaan orang yang memaafkan. Kalau sudah tahu keagungannya dan pahalanya, orang tidak susah-susah memaafkan. Begitu ada orang menyakiti, alhamdulillah ini pahala saya untuk menjadi ahli surga. Ya Allah, saya sholat aja belum beres, puasa aja belum beres, gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjadi ahli surga karena orang ini yang telah aku maafkan. Masya Allah, itu gambarannya. Bahkan ada satu perlu juga diketahui oleh kita semuanya. Ini hadis sahih namun saya terjemahkan bebas. Itu diketahui. Karena semuanya kalau digambarkan melalui kisah itu akan lebih apa? Enak, nempel gitu ya. Jadi ada orang benci karena orang ini telah menyakitinya. Orang ini di dunia, ya Allah, fulan telah menyakiti saya, maka di akhirat nanti saya akan tagih. Nanti di akhirat itu ada yang namanya orang bangkrut.
orang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang bawa amalan segudang, iya, tapi ternyata amalannya harus habis. Karena apa? Karena banyak dolimin orang. Orang itu bilang, ya Allah, orang itu telah mendolimi saya, dia telah menyakiti saya. Lalu Allah katakan, orang ini telah tersakiti olehmu. Sekarang bayar rasa sakitnya. Dengan apa? Amalan. Dengan amalan. Akhirnya amalannya nggak ada. Karena apa? Dioper. Itu orang bangkrut. Ini orang dia bilang orang ini akan saya bikin bangkrut nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia telah menyakiti saya. Udah punya keinginan begitu. Ternyata begitu di akhirat terjadi apa yang didapatkan? Allah katakan, kamu yang telah didolimi, telah disakiti oleh fulan, ya, aku akan perlihatkan kamu satu tempat yang namanya jannah atau sorga. Dia kaget. Ya Allah, ini sorga apa, ini hebat sekali. Ini sorga apa, ini indah sekali. Sorga apa, ini sangat indah sekali. Jawabannya mengatakan, ini adalah sorga bagi orang yang mampu memaafkan orang lain yang telah menyakitinya. Maka dia bilang mengatakan, ya Allah, kayaknya saya disakiti oleh si fulan, maka saya minta agar dia ini maafkan saja. Berhakkah aku tinggal di sorga itu? Maka Allah katakan, kamu berhak mendapatkan sorga itu karena engkau telah memaafkan. Berarti benar-benar jannah. Yang uniknya tidak sampai di sini. Orang itu mau masuk sorga nih, Allah hentikan. Kamu bisa masuk sorga karena apa? Karena disakiti orang. Siapa yang telah menyakitimu? Fulan. Oh, jadi fulan yang telah menyakitimu? Iya, di jawabannya. Kalau fulan tidak menyakitimu, kamu bisa menjadi ahli sorga enggak? Tidak. Jadi kamu harus ucap terima kasih kepada orang yang telah menyakitimu. Karena dia, kamu bisa menjadi sorga. Akhirnya apa? Bagaimana cara mengucapkan terima kasihnya? Ajak temanmu yang telah menyakitimu itu untuk menjadi ahli sorga, temanmu di sorga. Ternyata orang yang telah menyakiti kita bisa jadi teman kita di sorga. Tapi justru kita, saya mau cari teman yang lain aja. Jangan, itu kesempatan untuk menjadi ahli sorga. Kesempatan untuk menjadi ahli sorga. Itu gambaran. Nah, tapi gini Bi, ngomong tentang memaafkan, kita nggak tahu nih hati orang ya. Ini mungkin ya, just ini aku ngomongin menggambarkan dalam kehidupan relate-nya kita aja ya. Memaafkan itu ada batas waktu nggak Bi? Memaafkan. Kalau bermusuhan, tidak boleh bermusuhan sampai 3 hari. Kalau 3 hari itu bermusuhan, itu ibaratnya dia punya ekor sampai ke neraka. Jadi ekornya itu panjang ke neraka kalau tidak kalau membenci gitu ya, bermusuhan. Pokoknya jangan sampai membusuh, jangan sampai ada benci, udah selesai, lepaskan aja, maafkan. Jadi kalau marahnya lebih dari 3 hari, itu ekornya itu itu sampai nerakanya itu panjang. Terikat, dengan ekor sampai ke neraka terikat itu. Kenapa? Ngeri sekali. Ini sih aku bilang kayaknya yang nonton, yang senyum-senyum pasti kena banget itu di hati, ya. Pasti itu kena banget di hati. Soalnya banyak juga Bi, kadang-kadang tuh penonton kita tuh kan, ini kan kita request nih dari mereka. Jadi tadi aku sebelum kita proses ini, aku upload foto di mana aku kasih kesempatan sama Jus yang ada di rumah ini yang mau bertanya. Penuh Bi, banyak banget yang mau nanya, penuh. Tapi kita cuma bisa baca di salah satu di antaranya aja ya. Nah, ini pertanyaannya ini dari account dari underscore Delarchief ya. Delarchief. Nih, kadang orang bilang sudah memaafkan tapi masih suka cerita buruknya orang itu ke orang lain. Apakah itu tandanya belum benar-benar memaafkan? Ini malah kalau dikatakan sudah memaafkan tapi masih menceritakan keburukan orang itu ya. Itu belum memaafkan. Bahkan dia terjerat dengan hukum ghibah ya. Menceritakan tentang ke orang itu, tentang ini, itu belum. Untuk kalau memaafkan itu benar-benar afaturiyah tadi, menghilangkan dan melepaskan jejak. Udah. Jadi kalau sudah selesai. Makanya kalau dikatakan bagaimana ini ya sudah, nggak usah diceritakan. Kalau ada orang ngangkat tentang masalah, ngungkit masalah orang yang telah menyakitinya pada sudah udah nggak usah cerita lagi karena sudah memaafkannya. Udah stop karena saya sudah memaafkannya, selesai. Kan tapi banyak orang yang klarifikasi dong. Bukannya kalau kita menjelaskan lagi itu malah mengorek lagi kan sebenarnya. Betul. Udah stop aja. Kalau mengatakan maaf ini kalau menceritakan takutnya masuk ke dalam perghibahan, dalam masalah selesai. Nggak usah.
Karena apa? Karena ini adalah hukum yang harus kita pahami. Karena dalam Al-Quran orang menceritakan tentang orang lain itu, khususnya dikatakan ghibah, itu seperti memakan, punten ya, bangkai jenazah saudaranya sendiri. Itu jangan pernah melakukan hal itu, ngeri. Ngeri ya. Nah tapi apakah nih Bi? Iya. Iya gue maafin, tapi masih masih ada luka, bukan Betul, marah sebenarnya. betul. Sebenarnya masih ada luka, karena luka itu kan kita perbaiki itu kan nggak bisa dalam waktu cepat. Betul. Ya kan? Iya. Jadi kita benar-benar ya Allah kita maafin itu. Tapi ada satu gesekan yang terkadang mancing lagi. Betul, mengingat lagi. Berarti kan itu kita belum tuntas kan? Iya. Iya kan Bi? Betul, betul. Nah Iya. tapi kalau kayak gitu ketika bilang iya gue maafin, tapi ternyata enggak, itu termasuk munafik Bi? Tidak, selagi dirinya sudah berusaha untuk memaafkan tapi menjaga jarak karena kalau jumpa lagi terasa sakit, maka hal ini wajar. Ini pernah terjadi. Rasulullah itu memang akhlak paling mulia yang luar biasa, tapi menunjukkan kemanusiaan kalau dirinya manusia itu benar-benar ada. Hamzah, pamannya Rasulullah, oleh Wahsy kan. Sampai tombak ke depan, setelah itu di badannya, di isinya, coret-coret wajahnya semuanya. Begitu terlihat oleh Rasulullah. Hamzah dalam keadaan seperti jenazahnya. Rasul tangisannya sampai kagulaya ilma itu seperti air mendidih tangisannya. Nah setelah itu Futuh Mekah, Wahsy yang membunuh Hamzah datang masuk Islam. Ketika masuk Islam Rasulullah tanya, Wahsy, kamu yang Hamzah? Betul. Ceritakan bagaimana kamu diceritakan dari awal oleh Wahsy. Kesulitan membunuh Hamzah, repotnya Hamzah, akhirnya begini. Diceritakan membunuh. Rasulullah tiba-tiba sedang nangis. Lalu kata Rasulullah, Wahsy, Allah dan Rasulnya menerima imanmu dan Islammu, dan Allah dan Rasulnya ya memaafkan apa yang kamu lakukan. Karena Islam itu ya jubbu maqablah. Islam ini menghapus semua kesalahan yang berlalu. Iya. Tapi maaf Wahsy, boleh nggak tidak ketemu dulu denganku? Karena ketika aku melihatmu, aku ingat pamanku. Boleh nggak? Nah itulah dia. Rasulullah memaafkan, tapi Rasulullah meminta agar Wahsy tidak berjumpa dengan Rasulullah dalam beberapa saat. Kenapa? Karena kalau niat Wahsy, yang teringat adalah apa? Hamzah. Bisa dibayangkan, Wahsy rindu pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah. Tapi Rasulullah untuk menghargai Rasulullah agar tidak teringat Hamzah, cuma menatap dari jauh. Ya Allah, aku rindu pada Rasul, aku ingin bertemu dengan Rasul. Tapi Rasulullahnya takut melukai Rasulullah karena ingat dengan Wahsy, dengan Hamzah. Maka hal ini bisa saja terjadi kepada kita. Sudah maafkan, saya sudah legowo, nggak ada masalah. Tapi nggak mau teringat lagi, maka mungkin saya tidak mau jumpa lagi dulu, nggak apa-apa. Ya, boleh kan? Ya, boleh, nggak jumpa dulu. Tapi apa? Tapi ya istilahnya dalam artian dengan mengatakan ada target lah. Tapi ya pasti seberat apa luka, berarti mungkin kita akan cukup lama untuk mengobatinya. Tapi hal ini yang penting memaafkan, tidak ada benci, tidak mendoakan buruk, tetap mendoakan baik, silahkan. Seperti itu. Iya. Ini sih aku senang banget gitu ya, maksudnya. Satu kata yang sebenarnya gampang sekali diucap, tapi itu hal yang susah sekali dilakukan. Betul. Ya, jadi udah sangat jelas bagaimana kita tidak boleh membawa itu di saat kita tidur, ya. Kita juga nggak boleh kayak ya nggak boleh lebih dari 3 hari. Gitu. Jadi ya kalau bisa sih ibaratnya gini, ya memaafkan jauh lebih baik gitu. Dan jangan gengsi untuk kita mau minta maaf. Subhanallah, betul. Gitu ya Bi ya? Iya betul. Iya kan? Dan nggak boleh tuh istilahnya gue masih punya dendam, gue masih punya kesel. Iya. Iya kan? Jadi jangan bilang udah maafin deh kalau masih kayak begitu ya. Iya, biar legowo semuanya gitu. Iya. Sekalipun memaafkan itu sulit, ya kan? Tapi semuanya kalau kita percaya Allah bisa rubah itu semua, pasti semuanya bisa dilewati. Betul. Iya Bi ya? Iya, betul. Nah ini yang paling penting nih. Dan yang paling penting juga adalah jaga emosi. Itu poin penting di kan? awal kan. Karena awalnya marah, awalnya kita saling berantem dan berbeda pikiran itu adalah karena emosi. Jadi itu adalah hal-hal yang menurut aku yang aku bisa pelajari dari Abi. Ini hal yang aku rasa
menjadi tayangan yang bermakna banget Bi. Amin, insyaallah. Ya mudah-mudahan Bi ini pertemuan ini kita bisa nanti bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan amin, berikutnya. Dan ini apa yang udah Abi sampaikan ditonton oleh jutaan mata di seluruh Indonesia. Dan doa terbaik pasti untuk Abi, sehat terus. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sami-sami. Sudah hadir ke Jasru Band. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, amin ya. Amin. Insyaallah. Dan kalau kita berbicara tentang ini ya, mungkin perbincangan ini kita akan tutup dengan doa ya, agar kita bisa dimudahkan dalam memaafkan dan juga dimaafkan. Iya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih Engkau telah hadiahkan kepada kami keimanan. Dengan iman ini kami mampu bersyukur saat mendapatkan kenikmatan. Dengan iman ini kami mampu bersabar saat mendapatkan kesulitan. Dengan iman ini pula kami mampu untuk memaafkan siapapun yang telah menyakiti kami, menzalimi kami atau memperguncingkan kami Allah. Kapanpun dan dimanapun kami ikrarkan ya Allah, kami maafkan semua yang telah menyakiti kami. Dan kami pun akan minta maaf ya Allah, bantu kami agar kami mampu minta maaf kepada siapapun yang telah kami sakiti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pintu sorga yang Engkau hadiahkan kepada siapapun dari makhluk-makhluk-Mu. Hadiahkan juga pintu sorga yang Engkau siapkan untuk kami yang menyaksikan tayangan ini, yang menyaksikan acara ini. Siapapun yang mengaminkan doa ini, sebutlah nama-namanya sebagai penghuni sorga firdaus-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Sami-sami. Sehat terus. Amin. Ya, Amin. kita pamitan dan jangan lupa untuk kalian semua untuk subscribe channel ini. Kira-kira siapa lagi mau akan kita datangkan ke sini? Kalian boleh komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe supaya penontonnya semakin banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.